Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Coach. Kita mulai ya, Bu Komaria. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Mila. Waalaikumsalam, Bu Kokom. Bu Mila gimana? Ada waktu nggak hari ini, Bu Mila? Kira-kira Ya, nih. Bu, ada dong. Kenapa, Bu? Ya nih, kayaknya saya mau cerita dah dengan Bu Mila nih tentang akhir-akhir ini yang di kelas saya. Pikiran saya agak bingung, pusing juga memikirkan pembelajaran yang saya alami sekarang ini. Tuh, Bu Mila. Iya, jadi menurut Bu Kokom nih, kan kita mau ngobrol nih. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya mengharapkan, Bu Mila ya, jadi permasalahan saya ini, ya, saya ingin mendapatkan solusi. Ya, karena selama pembelajaran yang saya alami ini, Bu Mila, ini anak murid saya itu kayaknya kurang berantusias dah dalam pembelajaran ini. Jadi, walaupun suara saya kadang-kadang ketika saya menjelaskan gitu, jadi anak itu kayak kurang termotivasi. Jadi, jarang ada apa sih, interaksinya itu jarang. Jadi saya menjelaskan, kadang-kala ada yang bercanda lah, main mobil-mobilan seperti itu. Memang kebetulan itu saya ngajar di kelas 2, Bu Mila, itu. Ya, jadi anak kurang berantusias dalam pembelajaran saya ini, Bu Mila. Nah, menurut Bu Kokom, hal apa yang membuat murid-murid Bu Kokom itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin yang saya alami ini, Bu Mila ya, memang saya itu ketika pembelajaran ini memang saya itu monoton mungkin dengan ceramah. Saya menggunakan ya metode ceramah, mungkin sehingga anak bosan kali ya mendengar suara saya ketika berceramah, yaitu. Dan juga memang ini anak saya itu termasuk anak aktif. Jadi saya juga kurang memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berpendapat. Jadi mereka itu kadang-kala aktifnya itu pada waktu bercanda aja. Jadi seperti itu, Bu Mila, permasalahan saya itu. Jadi, begitu, Bu. Kira-kira yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang lebih asik, Bu, ya kali ya. Yang lebih asik, ya tidak monoton, dan juga memang tidak membosankan bagi mereka. Itu. Jadi yang mungkin sedikit ada perubahan gitu, Bu Mila ya. Iya, saya juga sependapat ya, Bu ya. Jadi Ibu dapat memberikan pembelajaran tidak monoton. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, terus tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut pendapat saya, mungkin ya pembelajaran saya itu supaya anak gak bosan harus berpusat kepada siswa. Ya, mungkin anak itu harus aktif. Saya membuat anak itu untuk belajar aktif kembali. Mungkin bisa juga kan, Bu Mila ya, ketika pembelajaran supaya nggak bosan, saya berikan ice breaking, Bu Mila. Kira-kira. Atau permainan-permainan yang memang membuat
anak saya itu nggak bosen, nggak boring, jadi malah tambah semangat dalam pembelajarannya Bu Mila, gitu. Iya, bagus itu, Bu. Nah, terus, mengenai tugas, Bu, kan Ibu kan memberikan tugas nih kepada murid-murid Ibu ya. Iya, Nah, kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias? memang kadang-kala Bu Mila ya, saya itu kalau memberikan tugas kepada anak ya biar yang saya alami itu biar anaknya anteng, kadang-kadang saya memberikan tugas yang banyak. Saya berikan tugas anak banyak dan berisi banyak pertanyaan. Maksudnya begini, supaya dia itu tangannya tuh terbiasa dengan menulis. Memang yang saya alami anak kelas D ini super. Ya, super aktif. Jadi, malah aduh kata saya, kok saya juga bingung. Kalau dikasih tugas, ya biar kelihatannya anteng aja Bu Mila. Makanya saya berikan anak itu tugas banyak dan saya berikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Itu yang saya berikan kepada anak itu. Dan sumber belajarnya pun ya mungkin saya itu memberikan sumber belajar yang beragam. Itu. Iya, Bu. Terus, kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu, di kelas? Apa aja yang Ibu gunakan? Saya itu menggunakan sumber belajarnya itu yang saya pakai FKS dan juga memang buku paket. Buku paket yang memang anak itu memang mempunyai semuanya. Itu yang saya berikan kepada itu untuk sumber belajarnya, Bu. Adakah sumber belajar selain buku atau LKS, Bu? Coba. Ada, Bu. Saya pernah ada. Seperti saya video. Saya sebenarnya ingin sumber belajarnya itu dengan video atau dengan apa ya? Pembelajarannya itu menggunakan video dan juga mungkin kan sekarang lagi ngetrennya Bu ya, TikTok. Sekarang kan banyak ya TikTok yang memang mengandung pengetahuan bagi anak-anak. Mungkin akan seperti itu dan juga aplikasi yang game-game itu Bu. Yang mungkin akan saya pakai untuk pembelajaran ya nanti. Tuh. Nah, betul sekali Bu. Kan banyak tuh ya berbagai Iya. macam sumber belajar. Nah, saya yakin kalau Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran ya. Jadi Iya, benar Bu. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi yang Ibu ceritakan kepada saya? Mungkin rencana saya itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber belajar yang beragam tadi Bu, seperti TikTok atau di YouTube ya. Kemudian juga memberikan tugas mungkin jangan terlalu banyak sehingga ya mungkin kalau permainan anak akan senang kali Bu ya. Cuman kalau seandainya menggunakan sumber belajar seperti itu, anak akan lebih senang kembali. Menggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.